kau kan dari akuntansi ke ilmu komunikasi, itu gimana tuh? Guru haranya pas kamu memilih, kok akhirnya bisa dari akuntansi ke ilmu komunikasi? Oke, Nemuin apa tuh di ilmu komunikasi kok bisa sampai dipilih gitu? oke. Jadi alasan aku pilih jurusan komunikasi itu karena eh, aku baru menyadari kayak ternyata aku tuh emang suka di bidang komunikasi itu. Eh, dan hal itu tuh baru aku kayak kayaknya aku mau menekuni di bidang ini tuh pas aku kelas 11-an lah gitu. Oh, Karena dulu awalnya aku kan emang di SMK kan, planningnya habis sekolah ya kerja gitu kan. Tapi karena aku pas kelas 11 tuh pikiran malah terbakar kayak ternyata kuliah tuh penting loh. halo para pejuang SMA dan SMK di luar sana, balik lagi sama aku Sakura di podcast Majalah Sunday, tepatnya di segmen Bekal Masuk Kampus. Di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama temenku, salah satu mahasiswi yang kuliah di universitas yang ada di Jawa Tengah. Disebut biasanya sih dikenalnya dengan Unsut ya. Jadi ini mahasiswa ini tuh dari jurusan ilmu komunikasi. Boleh banget nih perkenalan diri dulu. Oke, ini nama aku Samburo. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Bel Nuradini. Aku mahasiswi semester 2 dari jurusan ilmu komunikasi. Maaf ya kalau belibet. Nah, Oke. ya aku mulai di Unsut ya, atau Sindral Sudirman. Itu aja sih ikut paling ya. Iya. Kamu mau mention IG kamu nggak? Ah, boleh. IG aku di @bella_underscore. Iya, bisa banget nih di follow kalau kalian pengen tahu kehidupan Bella selanjutnya gitu. Terus kalau boleh tahu dulu kamu alumni SMA mana, Bel? Dulu aku tuh dari SMK. Oh, dari SMA. Wah, gimana tuh perjuangannya masuk di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kalau dari SMK tuh? Tentunya sangat ekstra banget ya Pak ya, apalagi karena kita kan aku dari jurusan komunikasi, dari akuntansi ya, dan sekarang aku di jurusan komunikasi kan itu kayak gapnya beda banget, Ya, kayak ya, beda jauh gitu kan. Jadi emang proses masuknya itu emang sangat sulit sih, bukan lumayan sulit lagi tapi emang sangat sulit gitu aja sih gitu. iya. Terus kamu kan dari akuntansi ke ilmu komunikasi, itu gimana tuh? Guru haranya pas kamu kok akhirnya bisa dari akuntansi ke ilmu komunikasi? Oke. Nemuin apa tuh di ilmu komunikasi kok bisa sampai dipilih gitu? Oke, jadi alasan aku pilih jurusan komunikasi itu karena uh, aku baru menyadari kayak ternyata aku tuh emang suka di bidang komunikasi itu. Uh, dan hal itu tuh baru aku kayak kayaknya aku mau menekuni di bidang ini tuh sampai kelas 11-an lah gitu. Oh, Karena dulu awalnya aku kan emang di SMK kan, planningnya habis sekolah ya kerja gitu kan. Tapi karena aku pas kelas 11 tuh pikiran malah terbakar kayak ternyata kuliah tuh penting loh, dan aku tuh gak mau kuliah di jurusan yang gak sesuai dengan mauku gitu. Karena jujur aja pas aku SMK itu kan aku ambil jurusan akuntansi kan, itu bukan aku banget loh, dan aku apa ya, ibaratnya salah menjalani selama 3 tahun, dan jadi hasilnya tuh gak maksimal juga gitu loh, jadi aku pilih jurusan ilmu komunikasi yang pertama karena aku sudah suka di bidang itu, dan aku yakin itu yang kita menjalani suatu hal yang kita suka pasti kita bisa dapat hasil yang maksimal juga nggak sih. iya ya bener banget. Berarti waktu keluar dari sana rasanya kayak keluar dari penjara nih gue gitu ya. Benar banget, karena itu aja aku ujian akhirnya itu aku bener-bener stres banget, burn out banget, itu kayak Aduh, oke. Iya bener banget sih. Berarti pas kamu dinyatakan lulus di kampus ini tuh rasanya kayak gimana tuh? malah kayak hanya penantian gitu loh, karena emang aku masuk lagi kuliah itu agak susah buat, jadi kayak ini nih yang betul harus daftar sekitar 12 kalian. 12 Nah, tahun, 12 tahun ikut daftar registrasi, habis itu ujian juga ya. iya, jadi karena aku anak sendiri juga, tapi karena aku emang ambil jurusan komunikasi kan jadi Nggak relevan gitu ya. iya. Dan aku ikut UTBK juga, terus aku daftar mandiri-mandiri di universitas-universitas lain. Pokoknya itu totalnya kurang lebih di 12 kali aku daftar.
di 10 pendaftaran pertama aku gagal, selalu nggak lolos. Tapi di pendaftaran yang ke-11 sama ke-12 ini aku baru bisa lolos di jurusan yang aku suka. Nah, unsur ini pendaftaran ke-11 aku. Nah, yang pendaftaran ke-12 itu aku sampai ikut SNMPTN Barat. Jadi kayak UTBK cuma di daerah Jawa Barat aja. Jadi aku luas di Jawa Barat itu buat saya tes itu. Padahal Bella tuh bukan orang Jawa Barat ya. Tapi dia sampai berjuang sampai ke sana gitu ya. Cuman saking pengennya aku masuk komunikasi gue. Wah, jadi poinnya tuh udah bukan udah nih gue masuk mana aja yang penting ilmu komunikasi gitu ya. Wah, gila. Ini ilmu komunikasi pasti merasa tersanjung banget nih diperjuangin sama Bella gitu. Oke, biasanya kan kalau misal kita masuk ke kampus, hal yang paling bikin kita kaget atau miss itu kan awal-awal di masa-masa ospek ya. Itu ada nggak momen yang kamu ingat pas masa-masa ospek? Ya kayak seperti itu ya. Kalau aku dari aku sih lebih ke kayak dalam kesehariannya kayak ternyata kita kuliah ya pakai baju bebas gitu loh. Oh iya, Itu dari ya apalagi dari kecil ya. Nah, Kita selalu dan kita ada jadwal benar-benar. kita kuliah kayak kita tuh bebas berekspresi mau pakai baju apa. Tapi ya yang penting tetap sopan ya. Terus Iya. kayak ibaratnya bisa mix and match sesuai kita gitu. Iya. Nah itu aku ini ya terpisah sih itu. Terus kayak ternyata orang-orang tuh di kuliah tuh emang jauh lebih individualis gitu loh. Oh iya benar. Karena pas SMA aku tuh jujur aja aku kayak orang kayak sana kesini tetap gitu gitu Iya benar sih. tapi kayak ya udah cukup gitu aja kayak nggak ada apa ya kegiatan lebih lanjut setelah saya kayak gitu jadi kayak ya udah masing-masing aja urusan kamu ya urusan gitu. Ya. Jadi kebetulan nih Bella nih kan apa namanya masuk masuk dari jalur mandiri kan. Sedangkan kalau kita jalur mandiri tuh ospeknya kayak memang telat banget ya. Orang-orang udah mulai ospek kita tuh bener-bener baru registrasi terus abis itu baru telat banget. Jadi memang momen-momen ospek itu kayaknya cuma lewat gitu aja kata saya. Ya, Seperti ini ya, sih kalau dipikir-pikir tadi aku kan sempet nanya ke Bella kayak momen-momen ospek yang paling bikin kaget atau momentumnya ada banget tuh apa gitu. Kita juga mikir ya apa gitu ya. emang momennya tuh dingin banget. Ya momennya kayak terlalu sebentar gitu. Berarti kalau sekarang udah fix ya di jurusan ilmu komunikasi, alhamdulillahnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya di Unsur sendiri tuh biasanya ini yang paling banyak ditanyain ya gitu masalah keuangannya gitu. Kira-kira berapa sih range UKT-nya atau SPI-nya atau apapun yang berhubungan sama uangnya gitu. Kalau misalnya di Unsur tuh kira-kira berapa sih? Oke, mungkin aku mau bahas tentang kayak mulai dari pendaftar dulu ya. Iya. Nah, itu teman-teman, aku kan masuk unsur ini jalur mandiri ya. Dimana kalau di itu jalur mandiri ini memang ada uang pangkal. Tapi emang uang pangkal itu bisa dikenalin pun. Nah, tapi aku isi uang pangkalnya ya. itu aku isi sebesar 20 juta. Wow. 20 juta guys. Tapi untuk UKT itu kan nanti disesuaikan dengan sponsor orang tua ya. Iya benar. Nah, untuk UKT kita aku dapat 7.500. Jadi emang Iya. mahal. Bahkan ada anak yang SMB kayak UTBK UKT-nya jauh lebih tinggi daripada aku. Karena emang itu kembali lagi disesuaikan dengan penghasilan aku tua. Iya gitu. Jadi sebenarnya kalau di Unsur sendiri tuh uang pangkalnya bisa di 0 gitu. Tapi range-nya tuh ya boleh dari 0 sampai ya udah sampai berapapun gitu ya. Jadi nggak perlu takut buat adik-adik di sana kalau misal mau masuk Unsur gitu kepikiran kayak aduh ntar bayarnya berapa ya gitu. Karena kebetulan di sini juga menurut kamu gimana nih? Kita kehidupan di sini tuh ngeluarin duit banyak nggak? Oke, untuk biaya hidup sehari-hari. Dia overpriced gitu sih kalau di Jakarta karena emang di sini masih ya kota sih, cuma nggak yang kota banget gitu Kayak motel banget. Iya, jadi semua itu ya buat biaya hidup aja ya, buat makan dan lain-lain. Kalau aku pribadi sih, aku 800 juta Udah cukup ya gitu. Itu termasuk terjangkau ya kalau dibandingkan sama kota-kota lain gitu ya. Apalagi kos-kos di sini tuh juga terjangkau ya gitu banget. Mulainya kayak bahkan ada kos yang 300.000 gitu. Jadi itu kayak
apa ya, tergantung kita aja ya maunya milih yang mana gitu Iya. sesuai soal kebutuhan kita gitu. Iya benar banget sih. Mungkin ini terakhir ya. Oh enggak sih, belum. Jangan terakhir gitu ya. Kita masih mau lama-lama ngobrol sama Bella gitu. Kamu udah masuk ilmu komunikasi, kaget nggak sama mata kuliahnya? Kaget kelas 2 karena aku dulu SMP basicnya ekonomi. Iya, Jadi aku gitu. jadi aku harus belajar dari itu banget, mulai dari kayak antropologi, sosiologi, terusan yang lain-lain gitu yang dimana aku tuh belum sama sekali dapat basicnya gitu. Iya. Jadi aku belajar dari itu gitu kan. Tapi so far karena aku jalaninya di bidang yang aku suka, jadi kayak aku happy aja gitu loh. Dan karena aku tahu aku masuk ilkom itu susah banget, jadi aku lebih mahir tapi aku udah mencoba. Benar. Jadi kayak perjuangannya udah susah banget, masa masuk sini mau nyerah gitu aja kan ya gitu. Ya benar sih gitu. Tapi kalau dari kamu sendiri mata kuliah yang menurut kamu kayak enak nih kayaknya gitu, atau yang kayak paling aduh bikin pusing gitu? Oke, sejauh sampai saat ini ya, soalnya aku semester 2 Ya kan. semester 2. Untuk semester 1 aku semester Kindle. Iya. Jadi pas semester 2 udah mulai agak mumet ya. Iya. Agak ada tingkatannya ya ternyata. Jadi ada mata kuliah yang memang ekstra banget Iya, apa dengan konsentrasi gitu ya. Yang paling gitu Iya. di aku sih ya, yang pertama ada dasar-dasar logika. Iya, dasar-dasar logika. Terus di situ aku merasa ternyata aku Logika Nggak tuh nggak sah ya gitu. Iya. logika sebenarnya kita cewek yang punya lebih baik benda perasaan, jadi kayak agak kita berat. Jadi emang harus dipelajari sih. Terus yang kedua ada teori komunikasi gitu teman. Jadi tuh kalau teori komunikasi tuh nggak susah, cuma emang apa ya, yang dipelajari tuh banyak banget. Iya. Gitu. Mengenai teori kan ya. Jadi kayak teori ini nggak ada habisnya sampai kita hidup, sampai nanti kita bakal ada teori-teori baru lagi. Jadi kayak banyak banget ya gitu. Dan di teknik itu kayak kita dituntut mengkritisi suatu hal gitu loh. Iya. Selalu kritis, kayak ibarat kita lagi kondisi lagi nggak foto atau apa, harusnya tuh kayak harus ngelakuin agak serata. Beda-beda. Kayak mau nggak mau ya ngertinya. Nah, jadi ya yaudahlah jalanin aja. Itu buat mata kuliah yang emang agak susah ya di aku. Terus untuk mata kuliah yang bikin enak gitu ya, komunikasi visual dan dasar-dasar manajemen. Oh. manajemen komunikasi. Oh ya. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi udah sejauh ini, udah semester 2, apa aja yang bisa kamu dapetin gitu selama kuliah? Yang aku dapetin selama kuliah, yang pertama adalah relasi. Karena di kuliah itu ya kita kenal banyak orang yang emang notabene tuh nggak dari sini semua gitu loh. Jadi aku kenal banyak teman dari kayak ada dari Padang, ada dari Palembang dan lain-lain tuh yang dimana emang jauh-jauh gitu loh. Gitu yang mana sih. Terus yang aku dapetin pengalaman. Ya pengalaman. Pengalaman itu pasti sih ya. Apalagi aku sebelumnya belum pernah kuliah kan. Iya. Otomatis semua pengalaman yang kuliah aku dapetin apa sekarang gitu. Terus yang aku dapetin apa lagi ya? Relasi ya. Oh, jadi kan udah bukan sama temen lagi, tapi sama dosen yang waduh, ilmunya dosen kan udah kayak banyak banget, pengalamannya dosen juga banyak banget. benar. Dan gimana ya, ketika kita emang aktif ya Korea di kuliahan dan lain-lain, kayak dosen itu kan mengikuti kita ya. Iya. Jadi ketika dosen ada project atau apa tuh kita bisa ditarik gitu loh. Nah, hal tersebut tuh bisa aku kenapa aku bisa ngomong gini, karena aku merasa sendiri. Karena aku mencoba lumayan aktif kan di kuliah kan. Aku ikut project sama Prof ID. Oh ya. Terus aku juga ditarik di relasi tentang eksklusif. Oh iya. Hal gitu tuh emang bisa kita dapetin benefit-benefitnya gitu ketika kita memang mencoba aktif dan mencoba kayak Menunjukkan diri ya, kalau aku punya potensi nih gitu. Jadi kayak kita jangan diem aja gitu. Kalau di perkuliahan tuh kita ya udah ya, kita cuma berapa tahun di sini, jadi sekalian all out gitu ya. Jangan sampai pengalaman di perkuliahan kan
belum tentu bisa didapetin di tempat lain kan, jadinya mumpung kita ada di tempat ini kita manfaatkan gitu sih. Mungkin benefitnya belum belum dalam bentuk uang ya, Iya. tapi lebih ke kayak hal-hal yang emang nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak punya. Tapi itu kayak investasi ya jatuhnya. Ya kalau misal kita mungkin sekarang belum dapat benefit keuangan gitu ya, tapi karena kita punya pengalaman gitu, punya relasi yang banyak gitu, jadi nanti ya untungnya di masa depan ya gitu. Betul. Oke, setuju banget sih, Mbak. Kayak bener. Oke, selanjutnya aku mau nanya-nanya tentang ini deh, prospek kerja di ilmu komunikasi. Oke, kalau di ilmu sendiri kalau di ilmu kan ada peminatan, ada namanya komunikasi strategis. Terus sekarang aku di komunikasi pembangunan ya, Iya. development communication. Terus ada juga yang jurnalis sama PR public relation. Nah, kalau di komstrat ini atau komunikasi strategis ini nanti prospeknya lebih ke nanti di pemberdayaan masyarakat nih. Oh ya. Kita terjun di dalam masyarakat di mana kita tuh sebagai wadah atau sebagai pengacara gitu loh dari masyarakat, pihak yang memiliki kewajiban atau kebutuhannya gitu. Terus kalau misalkan di jurnalis itu prospeknya jelas banget, bisa jadi wartawan, reporter, perusahaan mungkin bisa buka rumah produksi dan lain-lain. Nah, kalau di PR sendiri, ya nanti itu juga pastinya banyak banget, bisa jadi HRD, terus bisa jadi PR di suatu perusahaan juga dan lain-lain. Jadi emang prospek kerja di Ilkom itu emang sangat banyak banget dan terbuka di berbagai bidang gitu. Luas banget, apalagi yang dipelajari komunikasi tuh tak cuma tentang public speaking, tapi desain juga iya, video, foto. Jadi dunia komunikasi dan seisinya itu kita pelajari. Iya betul, nggak cuma yang tadi kamu Iya benar. kayak gitu. Karena kan seringkali kita tuh diidentifikasikan sama kayak, oh anak komunikasi bisa ngomong doang gitu. Betul. Belum tentu semua ada ilmunya. Iya. Luas sekali juga ya. Betul. Jadi cakupan belajar kita luas, prospeknya pasti luas juga. Oke, ini ke pertanyaan terakhir ya. Oke. Apa nih yang mau disampaikan buat adik-adik SMA atau SMK di luar sana sebelum mereka milih jurusan, atau yang masih kebingungan nih, aduh aku mau kuliah di mana gitu, bisa banget nih Unsur direkomendasikan gitu. Oke. Halo adik-adik semua, mungkin di sini aku cuma mau bilang ya, ini berdasarkan pengalaman yang aku lakukan. Pilih jurusan yang emang kalian minati dan kalian sukai, jangan yang mindset. Mas percaya deh, karena itu tuh akan mempengaruhi kita selama 4 tahun ke depan. Ketika kita melaksanakan hal yang kita tidak suka, itu bakal susah banget. Tapi yang pertama, pilih jurusan yang kamu suka. Perusahaan jangan terlalu keras diri kamu sendiri. Karena dulu aku gitu, jadi kayak dulu aku pengen banget masuk ke univ ini, aku harus masuk univ ini, tapi di jurusan ini. Tapi ujung-ujungnya tuh aku sendiri. Jadi emang kadang tuh ada beberapa hal yang emang mungkin Allah nggak kasih buat kamu ya, tapi ini kamu udah disiapin rencana yang paling baik, kamu nanti bakal terima di univ mana. Yang penting itu yang pertama, jangan salah pilih jurusan gitu. Terus yang terakhir mungkin semangat terus adik-adik semua. Kegagalan itu pasti ada di setiap proses ya. Yang namanya manusia nggak mungkin sempurna terus. Misalnya kalian down, kalian sedih, kalian pengen nangis, itu okay, itu wajar banget, apalagi di masa-masa seperti ini. Maksudnya kalian bingung untuk melanjutkan ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi it's okay kalau kalian burn out, kalian sedih, kalian capek, itu wajar banget, tapi jangan lupa untuk tetap semangat lagi. Jadi setelah kalian ngedown, it's okay, take your time, tapi abis itu kalian harus semangat lagi kejar apa yang kalian pengen capai. Ini dari aku itu aja sih. Oke, gimana nih adik-adik? Udah dapet penerangan nggak gitu? Buat nentuin jurusan, buat nentuin mau di universitas mana gitu. Oke, dari kami nih udah banyak ya ngobrolnya dari tadi gitu. Kita bisa tarik kesimpulan kalau misal semua hal yang kita perjuangkan tuh nggak akan sia-sia kan? Betul. Semuanya tuh pasti ada hikmahnya juga gitu. Karena
ya kita dibawa hidup ke dunia ini nggak untuk gagal gitu kan gitu. Betul. Gitu. Jadi jangan pantang menyerah buat adik-adik di sana. Itu dia cerita keren dari teman aku Bella dari Universitas Jenderal Sudirman. Jurusan ilmu komunikasi. Iya. Oh ya, buat adik-adik dan teman-teman yang pengen ngedapetin insight lebih banyak lagi, boleh banget follow Instagram Majalah Sunday di @majalahsunday. Oke. Sudah dari aku sendiri yang bawain segmen bekal masuk kampus, Sapuro, dan teman aku Jalan tadi di mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. pamit undur diri. Bye-bye.